Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim baru saja mengunjungi Indonesia dalam waktu yang sangat singkat, tapi kunjungannya luar biasa, mendapatkan banyak sorotan dan juga maknanya luar biasa. Nah, saat ini akan kita bahas ya, dalam segmen 5 menit ber-HI ini sebenarnya apa manfaat atau makna dari kunjungan Perdana Menteri Anwar Ibrahim ke Indonesia. Nah, bersama saya Profesor Tirta Musitama. Terima kasih selamat datang di channel ini. Kita akan membahas tentang tips sukses belajar di perguruan tinggi, tapi kali ini kita akan membahas bagaimana membumikan hubungan internasional. Bagaimana membumikan ilmu hubungan internasional itu untuk kemaslahatan, untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Nah, untuk itu kita akan bahas isu-isu hubungan internasional yang langsung ya, dampaknya itu dirasakan oleh masyarakat. Isu-isu global, isu-isu regional, ya, tetapi juga itu membumi gitu ya. Jadi masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tapi juga menjadi pelaku dan nanti juga ikut merasakannya. Nah, kita sudah banyak contoh tentang itu. Kemarin tahun lalu kita sukses G20 dan kita bangsa Indonesia merasakan bagaimana dividen diplomasi, surplus diplomasi, dan juga masyarakat Bali merasakan manfaatnya secara langsung. Nah, kita akan membahas tentang makna dari kunjungan Perdana Menteri Anwar Ibrahim ke Indonesia pada waktu yang lalu. Di antara banyak makna, banyak arti juga ya dari aspek ekonomi, bisnis, politik, diplomasi luar biasa. Tapi saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah bagaimana kunjungan Anwar Ibrahim tersebut bisa dimaknai memberikan manfaat ekonomi dan politik kepada kedua belah pihak, kepada Indonesia maupun Malaysia. Secara ekonomi tentu dukungan Anwar Ibrahim atau Malaysia terhadap pembangunan ibu kota negara Nusantara ya luar biasa, banyak investasi-investasi di Malaysia, dari Malaysia yang nanti akan berinvestasi di IKN, dan juga Indonesia pun juga memastikan bagaimana pekerja migran kita ya itu bisa diperlakukan dengan baik dan akhirnya juga akan menguntungkan Malaysia. Ini contoh saja secara ekonomi. Secara politik tentu dua kepala negara, kepala pemerintahan ini luar biasa, bahwa Jokowi begitu memiliki kemampuan leadership yang sangat alamiah dan sebagai leader level global ya. Nah, ini ketemu juga dengan Anwar Ibrahim. Kita tahu bahwa Anwar Ibrahim punya sejarah yang luar biasa sebagai seorang pemimpin ya, pernah keluar masuk penjara, berbagai persoalan, pernah menjadi timbalan Perdana Menteri juga, wakil Perdana Menteri. Jadi kemampuan secara teknokratisnya tidak dilakukan lagi begitu. Nah, kemudian kalau dua negara ini bersatu, dua pemimpin negara ini bersatu, yang tadi hubungannya adalah semacam benci tapi rindu gitu ya, love and hate relation antara Indonesia dan Malaysia. Ternyata dengan dua pemimpin ini kita bisa berharap memperkokoh hubungan Indonesia-Malaysia. Tentu antara dua negara kepentingan nasionalnya ada saja yang berbenturan, ada saja yang berbeda, tapi banyak juga yang saling tergantung, saling terkait. Persoalan pekerja migran, persoalan kelapa sawit, ya, persoalan perbatasan. Begitu banyak yang bisa dieksplor lebih banyak. Dan tadi untuk kemajuan bersama ya, tidak hanya untuk kemajuan salah satu negara saja, apakah itu Indonesia ataukah itu Malaysia saja. Nah, kemudian hal yang tidak kalah pentingnya adalah ketika dua pemimpin ini bersatu ya sebagai pemimpin natural alamiah di ASEAN, bisa menggerakkan ASEAN untuk lebih maju lagi. Ya, terlihat bagaimana dari faktor idiosinkretik Anwar Ibrahim juga terlihat outspoken ya, dia menyampaikan pandangan-pandangannya tidak hanya dalam kapasitas sebagai Perdana Menteri tapi juga atas individu leader ya yang memang memiliki kemampuan, pengalaman dan cara pandang ya yang sangat luas terhadap berbagai macam kasus yang ada di ASEAN maupun dunia. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting ya, misalnya soal Myanmar ya, beliau juga memberikan komentar juga. Ini satu hal yang saya menyatakan bahwa ada titik terang bagaimana ASEAN itu akan bisa lebih asertif ya. Jadi cara pandang ASEAN terhadap berbagai masalah di dunia baik yang global maupun regional itu bisa menemukan perannya yang lebih tegas gitu, lebih nyata. Nah, ini kalau duet ini yang makin muncul dan tentu juga karena ASEAN itu punya ASEAN Way ya, artinya kita ngobrol bareng, duduk persoalan bareng, mungkin ada persoalan-persoalan domestik yang tidak boleh dimasuki oleh negara lain, tetapi kalau dengan cara sendiri,
cara ASEAN untuk encourage mereka, untuk memfasilitasi, mendorong, kemudian ada sedikitlah tekanan-tekanan sedikit gitu ya, sehingga membuat persoalan-persoalan tadi misalnya hak asasi manusia, persoalan ketidakadilan ya, persoalan-persoalan politik domestik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi atau hak asasi manusia, itu mungkin bisa diselesaikan dengan cara dialog. Itulah cara ASEAN. Nah, beberapa hal penting yang tadi saya sampaikan di atas, ya semoga bisa memberikan ya, satu langkah awal bagi Indonesia dan Malaysia untuk bisa bekerja sama lebih baik. Dan ini sangat penting ya, bahwa kunjungan pertama ke luar negeri Anwar Ibrahim adalah ke Indonesia. Ini adalah semacam gestur politik, ya politik internasional yang menunjukkan bahwa bagaimana Anwar Ibrahim juga sangat menghormati Indonesia dan sangat menghormati khususnya Joko Widodo. Dan ini kalau duet ini bisa menggerakkan ASEAN, tentu dengan pemimpin negara ASEAN lainnya tentu akan menjadi lebih keren. Nah, gimana nanti kalau misalnya ini dikaitkan dengan kepemimpinan Indonesia dalam keketuaan ASEAN di 2023 ini, wah pasti akan sangat menarik sekali. Ikuti video-video saya selanjutnya tentang hal ini dan semoga bermanfaat dan sukses buat kalian semuanya.